kelompok Majapahit ingin memberikan materi tentang Kerajaan Majapahit. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kana Zahra Tusita dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Hikmah Dinasti Banij dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Laura Aprilia Evelyn dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Misalibat Ulirawan dari kelas 11. Oke, kita lanjut ke materinya ya kawan-kawan. Oke, jadi kami akan menyampaikan 5 poin materinya. Yang pertama yaitu letak geografisnya, lalu yang kedua yaitu kehidupan politiknya. Di sini ada dramanya loh. Lalu yang ketiga yaitu kehidupan ekonomi, dan yang keempat yaitu kehidupan agama, dan yang kelima yaitu kehidupan budayanya. Nah, jadi selamat menyaksikan ya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar di Indonesia, di mana kerajaan ini berkuasa mulai dari abad ke-13 hingga 14. Dengan keberadaan kerajaan Majapahit ini disebutkan di kotak kitab seperti Pararaton, Nagara Kartagama, dan Sundayana. Letak geografis, Majapahit terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan ini bertepatan di tepi Sungai Brantas. Oleh karena itu, kerajaan ini dapat mengembangkan sektor agrarisnya dalam bidang perekonomian kerajaannya. Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singasari yang berakhir pada masa pemerintahan Kertanegara. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara, mendirikan Kerajaan Majapahit dan menjadi raja pertama. Saat menjadi Raja Raden Wijaya mendapat gelar Sri Kerta Jasa Jaya Wardana. Setelah memimpin kerajaan Majapahit selama 16 tahun, akhirnya Raden Wijaya pun wafat. Setelah Raden Wijaya wafat, kini kerajaan Majapahit dipimpin oleh sang putranya, yaitu Raja Jaya Negara. Aku merasa tidak puas akan pemerintahan Jaya Negara. Dia sangat lalai dan sangat mudah diperdaya. Apakah kamu merasakannya juga, Semi? Benar, Kuti, aku juga merasakannya. Lagi pula, Jaya Negara adalah anak dari saudara Raden Wijaya. Itu berarti dia tak pantas untuk meneruskan kerajaan Majapahit ini. Nah, kamu benar, Putih. Apakah kamu yang bekerja sama denganku untuk melengsarkan Jaya Negara itu? Ya, Kuti, aku ingin bekerja sama denganmu. Tetapi bagaimana caranya, Kuti? Kuti dan Semi pun merencanakan sesuatu untuk melengsarkan Raja Jaya Negara dan memindahkannya ke desa Bedander. Wahai Jaya Negara, turunlah kau dari takhta kerajaanmu. Kau tak pantas untuk menjadi raja di sini. Hei Kuti dan Semi, kau adalah pengecut kerajaan. Kau adalah pengkhianat kerajaan. Kau merusak kerajaan yang damai ini. Lepaskan Raja Jaya Negara. Bila tidak kau lepaskan, kau akan berhadapan denganku. Hei Kuti dan Semi, kau tidak bisa berpikir jernih kah? Bagaimana nasib kerajaan ini bila rajanya kau lengsarkan? Hei Kuti dan Semi, bagaimana bisa kau bertindak seperti ini? Kau adalah anggota Dharma Putra, di mana anggota Dharma Putra adalah pegawai kesayangan kerajaan. Kau harusnya berterima kasih kepada raja, bukannya malah menusuk raja dari belakang. Hei Kuti dan Semi, kukatakan sekali lagi, lepaskan Raja Jaya Negara. Keberhasilan Gajah Mada diberi apresiasi oleh pemerintah yang kala itu sudah berganti kepemimpinan ke Tribuana Tunggadewi. Gajah Mada, sini. Baik, Baginda Raja, mengapa memanggil saya? Saya ingin mengasih apresiasi kepada Gajah Mada. Baik, Terima kasih atas jasamu Gajah Mada untuk kerajaan Majapahit. ya sama-sama Baginda Raja.
Pada saat pelantikan, Gajah Mada pun mengucapkan Sumpah Palapa. Sira Gajah Madapati, Amang Kubuni, Tan Ayun Amuktia Palapa. Sira Gajah Mada. Lamun huus kalah Nusantara, Isun Amukti Palapa. Lamun kalah Ring Gurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana Isun Amukti Palapa. Pada pemerintahan Hayam Wuruk, Nusantara bersatu di bawah kepemimpinan Majapahit. Nusantara sudah bersatu dalam kerajaan Majapahit. Hal ini baik pencapaian Majapahit yang dinantikan. Pada saat pemerintahan Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada, Majapahit telah sampai di puncak kejayaan. Terima kasih Gajah Mada, oleh jasamu Majapahit telah sampai puncak kejayaannya. Baik, Baginda Raja, terima kasih juga oleh karena Majapahit saya menjadi sekarang, yaitu Mahapati Gajah Mada. Terima kasih. Hayam Wuruk dan Gajah Mada pun membuat struktur pemerintahan. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi, di mana kerajaan Majapahit ini menggantungkan perekonomiannya pada sektor agraris, di mana sebagian masyarakat Majapahit bekerja sebagai petani ataupun pedagang, di mana komoditas utama dalam pertanian yang ada di kerajaan Majapahit ini yaitu beras. Dan juga untuk memperlancar kegiatan perekonomian, kerajaan Majapahit ini mencetak mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, di mana mata uang ini sering disebut mata uang kepeng ataupun gebom. Dan selain dari pertanian dan juga perdagangan, kerajaan Majapahit ini memperoleh pendapatan dari berbagai hal. Contohnya dari pajak ataupun upeti yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan yang sudah ia taklukkan. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu kehidupan agama, di mana kerajaan Majapahit ini mengakui bahwasanya agama Hindu dan juga Buddha adalah agama resmi kerajaan. Tetapi tetap saja pemerintah Majapahit menunjukkan rasa toleransi terhadap perkembangan agama lain. Contohnya pada pemerintahan Hayam Wuruk, perkembangan Islam sudah masuk di kerajaan Majapahit. Perkembangan ini dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Islam yang ditemukan di daerah Trowulan dan Trowloyo yang berasal dari abad akhir 14 Masehi dan juga ataupun 15 awal Masehi. Pada masa kerajaan Majapahit, di mana banyak masyarakat Majapahit yang menganut berbagai agama, tetapi masyarakat Majapahit tetap hidup dengan rukun, dikarenakan adanya kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantulan. Oleh karena itu, masyarakat Majapahit menjadi hidup dengan rukun. Lalu, Raja Majapahit selalu berusaha agar ketentraman masyarakatnya berjalan dengan lancar. Kitab Sutasoma merupakan salah satu karya sastra peninggalan Majapahit, dan ada pula peninggalan karya sastra lainnya yang masih berkembang di kerajaan Majapahit hingga saat ini. Dan contohnya ada Negara Kartaagama, Panji Wijayakrama, Arjuna Wijaya, Pararaton, Surandakan, dan Surandayana. Dan ada pula bangunan-bangunan kerajaan Majapahit, contohnya Candi Panataran, Tikus Brahu, Beringin Lawang. Hai guys, jadi kita udah selesai dan sudah selesai juga ya penjelasan materinya dan juga dramanya. Semoga kalian suka akan video ini. Jadi kami berempat undur diri. Bye bye.